selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selamut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta
kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Good morning. Kaifa halukum? Ustazah doakan semoga Ananda semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wah, senang sekali ya. Hari ini Ustazah bisa bertemu dengan Ananda dalam kesempatan yang sangat berbahagia, yaitu kita hari ini akan memaknai Hari Ibu yang biasa dilaksanakan pada tanggal 22 Desember. Tapi Ananda jangan salah ya. Meskipun Hari Ibu diperingati pada tanggal 22 Desember, jangan sampai kita menunjukkan kasih sayang kita kepada ibu kita hanya pada tanggal ini saja. Nah, akan tetapi kita tunjukkan kasih sayang kita kepada ibu kita setiap saat, setiap waktu, bahkan selama kita hidup di dunia ini dan selama kita bertemu dengan orang tua kita atau dengan ibunda kita. Nah, Ustazah mau menyapa Bunda juga di rumah nih. Apa kabar Bunda di rumah? Nah, mungkin sebagian Bunda hari ini sudah berangkat kerja ya, membantu ayah untuk mencari nafkah untuk keluarga. Nah, ada juga nih Bunda yang hari ini berkutat dengan pekerjaan rumah yang tiada habisnya ya, yang tiada hentinya. Seperti mencuci pakaian, membereskan rumah yang berantakan ya, Masya Allah. Apalagi banyak sekali ya Bunda ya. Ada apa? Cuci piring ya, ngepel rumah. Wah, kalau disebutkan satu persatu tidak akan ada beresnya ya Bunda ya. Nah, semoga apapun yang Bunda lakukan hari ini semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, sibuk sekali ya hari ini Bunda ya. Baik, Ananda kita semua, Ananda Ustazah, pernah gak Ananda berpikir kapan ya Bunda kita bisa istirahat dari rutinitas tersebut? Nah ya, misalnya apalagi sekarang di masa pandemi ini, tugas Bunda itu sangat bertambah, ya semakin bertambah, yaitu dengan menemani Ananda belajar daring di rumah. Nah tentunya banyak ya tugas Bunda selain pekerjaan rumah yang tiada hentinya. Nah selain misalnya menemani Ananda mengerjakan tugas sekolah, Bunda juga menenangkan adik misalnya yang sama-sama membutuhkan perhatian dari Bunda kita. Nah oleh karena itu Ananda semua, kita harus paham, harus mengerti bagaimana lelahnya atau sibuknya Bunda kita semua ya. Pernah juga nggak kalian berpikir, kalau Ananda sakit siapa nih yang ngurus? Siapa nih yang rawat kita? Siapa yang rawat Ananda? Tentunya Bunda ya, dengan penuh cinta dan kasih sayang Bunda merawat kita tiada mengenal lelah ya. Oleh karena itu sudah selayaknya kita berbakti kepada Bunda kita ya. Nah sudah ada pertanyaan nih, mengapa sih kita harus berbakti kepada Bunda ya, kepada orang tua atau khususnya Bunda kita? Nah karena apa? Masya Allah salihah, kewajiban berbakti kepada orang tua itu ya sudah dituliskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Islam sangat memuliakan kedudukan orang tua bagi anak-anaknya ya. Bahkan dalam Al-Quran kewajiban berbakti kepada orang tua itu disebut dengan istilah birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana perintah berbakti kepada orang tua. Dan tahukah Ananda, ayat tentang berbakti kepada orang tua sering disejajarkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah atau mengesahkan Allah. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Nah, solihah, Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah. Begini pertanyaannya, wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Rasul? Kata Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat waktu. Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi wahai Rasul? Nah, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, Masya Allah salihah, bahkan berbakti kepada orang tua ya
kedudukannya lebih tinggi dari jihad fisabilillah. Dan siapapun kita, insya Allah kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, termasuk Ananda semua, ya. Oke, tangan dong. Tahu nggak Ananda bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu pintu masuk surga? Coba di sini siapa yang mau masuk surga? Wah, tentunya semuanya mau masuk surga ya. Nah, semuanya bisa kok masuk surga. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kedua orang tua itu adalah pintu masuk surga yang paling tengah. Ya, jika kalian mau memasuki pintu surga itu, maka jagalah orang tua kalian. Namun jika kalian tidak ingin memasukinya, maka sia-siakanlah orang tua kalian. Wah, Allah kasih pilihan ya, kita mau masuk surga atau tidak. Nah, tergantung kita, mau apa tidak. Tentu mau ya. Nah, bahkan soleh-solihah, Allah mengatakan ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Masya Allah, bahagianya kita ya masih punya orang tua yang lengkap. Nah, karena orang tua kita masih lengkap, berarti pintu surga untuk kita masih terbuka lebar. Ayo, siapa nih yang mau masuk surga? Mumpung masih lebar nih pintu surganya. Untuk itu, kalau masuk surga, ya asalkan kita mau berbakti kepada orang tua. Ya, nah meraih ridho Allah, doakan mereka agar kita mendapatkan keridhaan orang tua. Nah, soleh-solihah. Terus selain berbakti kepada orang tua, ya kita juga harus berbakti. Nah, kita harus berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada bunda kita. Nah, kenapa Ustazah harus bunda? Kenapa bunda yang didahulukan? Ya, ada sebuah hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapa sih yang berhak ya, yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Nah, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah jawabannya, ibumu. Dan yang ketiga kalinya masih bertanya, siapa lagi yang harus dimuliakan? Yang lebih baik dimuliakan terlebih dahulu? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, lalu ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Nah, itu merupakan hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut, ibu disebutkan 3 kali oleh Rasulullah. Artinya apa? Kebaikan yang harus kita berikan kepada ibu harus lebih banyak daripada kebaikan yang kita berikan kepada yang lainnya. Nah, kenapa Ustazah? Nah, karena soleh-solihah tahu sendiri kan ketika ibu kita mengandung, wah betapa sulit, betapa lelah dan lemahnya ya ketika ibu kita sedang mengandung diri kita. Misalnya, kayak gini, ya setiap hari kan kandungan itu semakin hari semakin bertambah besar. Nah, tentunya ketika semakin bertambah besar, nah kelelahan, rasa berat, lelah itu akan dirasakan oleh bunda kita. Coba deh tanyakan kepada bunda kita, bunda, waktu bunda hamil sama aku misalnya, bunda capek nggak? Bunda lelah tidak? Coba jawabannya apa? Pasti jawabannya iya. Tetapi ya, ketika bunda mengandung kita, ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Hanya rasa bahagia menanti kehadiran Ananda di dunia ini. Masya Allah ya. Coba deh kita Ustazah misalnya menyuruh Ananda untuk membawa sebuah semangka misalnya. Semangka itu kan besar ya. Nah, ayo Ananda bawa semangka ini kemana-mana misalnya. Mau belajar, bawa terus sama kita. Mau main, bawa aja sama kita. Mau ke masjid, bawa. Misalnya mau kemana-mana, bawa. Coba apa yang Anda rasakan ketika Ananda membawa semangka itu kemana-mana? Wah, berat ya tentunya. Terus apa? Capek ya, harus bawa-bawa semangka kemana-mana. Nah, begitu juga dengan bunda kita yang saat itu mengandung kita di perut bundanya. Masya Allah ya. Selanjutnya, setelah bunda hamil besar, nah ini apa? Setelah hamil besar, bundanya melahirkan kita. Nah, apa yang bunda rasakan ketika melahirkan kita? Melahirkan Ananda ke dunia ini? Masya Allah ya. Ustazah juga pernah merasakan yang melahirkan anak-anak Ustazah.
ya, rasa sakit, ya, pokoknya bertaruh nyawa untuk mengeluarkan Ananda dari perut ibu kita. Wah, Masya Allah. Ya, coba bayangkan, Ananda dikeluarkan dari perut bunda kita, Masya Allah, sakitnya luar biasa, ya. Dan apa yang bunda rasakan ketika Ananda lahir ke dunia ini? Nangis, oe, ya. Apa yang bunda rasakan? Ternyata seketika rasa sakit itu hilang dengan mendengar dan melihat bayi gemus, ya, bayi gemes yang lahir ke dunia ini. Masya Allah, dengan mendengar tangisannya, rasa sakit yang ia rasakan, yang bunda rasakan selama melahirkan, selama hamil, ya, itu hilang seketika. Ya, coba deh tanya bundanya, Bun, sakitkah pas melahirkan? Sakit tentunya ya sayang ya. Tapi bahagia itu hadir ketika melihat Ananda lahir ke dunia. Nah, tak berhenti sampai di sana solih-solihah. Bunda kita juga mengalami kelelahan yang luar biasa, yaitu ketika menyusui Ananda, ya, ketika mengasuh Ananda, ya, sampai dewasa, sampai besar. Masya Allah, itu juga membutuhkan perjuangan yang cukup berat dari bunda kita. Dan tahukah, hal itu tidak bisa dirasakan oleh seorang ayah. Hanya bunda yang bisa merasakannya, ya. Oleh karena itu, mengapa bakti kita kepada orang tua bunda yang harus diutamakan? Karena kepayahan atau kelelahan yang bunda rasakan selama mulai dari hamil sampai melahirkan dan sampai mengurus kita, sehingga menjadi anak yang dewasa, ya. Nah, Masya Allah, solih-solihah, pantaslah kita untuk berbakti kepada bunda kita, ya. Dari sini, dari cerita tadi Ustadzah, dari cerita yang Ustadzah kisahkan tadi, nah, apakah Anda masih ingin kepada orang tua dari cerita, ya, mulai ibunda hamil, dari cerita mulai ibunda hamil sampai melahirkan kita dan membesarkan kita. Nah, masihkah Ananda ingin menyakiti hati bunda kita? Tentunya tidak, bukan? Nah, kita ingin selalu memberikan yang terbaik untuk bunda kita. Nah, anak-anak Ustadzah mau berkisah tentang seorang yang sukses, ya, seseorang yang sukses yang tidak luput dari doa serta perhatian dan curahan kasih sayang dari bundanya, yaitu kisah Bapak Hairul Tanjung. Nah, siapa di sini yang sudah tahu siapa itu Bapak Hairul Tanjung? Nah, tentunya bundanya sudah tahu, ya. Nah, Bapak Hairul Tanjung itu merupakan pengusaha sukses. Nah, pernah nggak kalian ke Trans Studio? Nah, Trans Studio itu merupakan miliknya Bapak Hairul Tanjung ini. Nah, dulunya kisah hidupnya itu sangat jungkir balik, soleh-solehah. Tidak langsung sukses seperti sekarang ini, memiliki stasiun TV Trans 7, memiliki Dufan Mini, ya, dalam ruangan seperti Trans Studio. Itu membutuhkan usaha yang sangat besar, ya, dan tidak terlepas dari doa seorang ibu. Nah, pada saat itu, pada waktu Bapak Hairul Tanjung kelas 2 SMP, nah, ayahnya pada saat itu berbarengan dengan di PHK dari perusahaan. Nah, tentunya ketika terkena PHK, artinya ekonominya atau keuangannya tidak membaik, ya. Nah, namun Hairul Tanjung itu anak yang cerdas, anak yang ingin mewujudkan mimpi-mimpi dan cita-citanya. Ia terus berusaha dengan kuat, sehingga ketika ia mau memasuki perguruan tinggi, yaitu di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Nah, ibunya itu sampai menggadaikan kain lembut yang ia miliki. Nah, satu-satunya kain lembut yang ia miliki. Dan diceritakanlah bahwa bayaran kuliahnya itu dari hasil menggadaikan kain lembut milik ibunya. Masya Allah, dari sana Bapak Hairul Tanjung ini terus berusaha, ya, dan meminta doa kepada ibunya supaya segala usaha yang ia lakukan menjadi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Bapak Hairul Tanjung ini menjadi pengusaha yang sukses sampai sekarang, ya. Itu tidak lepas dari doa dan cinta yang tidak terbatas dari bundanya. Masya Allah, soleh-solehah. Nah, ini nih anak-anak Ustadzah nih. Raise your hand yang laki-laki, yang ikhwan. Oke.
Yang akhwat, raise your hand. Oke. Nah, tentunya nanti kan kalian akan tumbuh dewasa ya. Sekarang kan masih TK, masih SD, kelas 1, kelas 2. Nah, nanti kalian akan menjadi siapa? Menjadi anak dewasa ya. Nah, tentunya misalnya ketika kalian sudah semakin dewasa, kalian akan semakin nyaman dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat kita sendiri. Misalnya ceritanya ke teman kita, apa-apa ke teman kita ya. Nah, misalnya kalau teman kita butuh bantuan dan ibu kita butuh bantuan, siapa nih paling didahulukan? Teman kita, teman dekat kita, atau ibu kita? Nah, tentunya harus ibu kita ya. Meskipun kita punya teman dekat sebaik apapun, ketika ibu kita minta bantuan atau ketika ibu kita membutuhkan kita, maka dahulukanlah ibu kita ya. Nah, solih-solihah, misalnya yang ikhwan nih, yang ikhwan kan nanti semakin besar nanti akan menikah. Yang akhwat juga sama ya. Ya ustazah kok cerita menikah? Iya, nanti kan kalian akan mengalami fase ini ya, akan mengalami kehidupan ini. Nah, ketika nanti misalnya yang laki-laki nih, ketika nanti sudah dewasa menikah ya dengan perempuan tentunya ya. Misalnya pada suatu hari istrinya minta dibeliin baju yang bagus. Nah, ibunya juga sama pada waktu itu minta dibeliin baju yang bagus. Coba ustazah tanya nih, untuk yang anak ikhwan nih, mana yang perlu didahulukan? Membelikan baju istri atau membelikan baju buat bunda atau ibu? Ayo. Nah, untuk yang ikhwan tentunya ya, dahulukanlah berbakti kepada ibu terlebih dahulu. Nah, bukan berarti istrinya nanti aja, dikesampingkan. Tidak seperti itu ya. Setelah ibu, barulah kita bisa membahagiakan atau bisa berbuat baik kepada istri dan saudara-saudara perempuan yang lain. Karena ketika dalam satu rumah ada ibu, istri, dan saudara-saudara perempuan yang lain, maka yang lebih diutamakan adalah ibu ya, karena laki-laki adalah karena perempuan merupakan tanggung jawab dari laki-laki. Ustazah, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu ya berbakti kepada suami nantinya ya setelah menikah ya, bukan lagi pokoknya gitu dah. Untuk yang perempuan nanti berbaktinya kepada siapa? Berbaktinya kepada suami ya. Nah, itu juga itu yang bisa ustazah sampaikan. Nah, selanjutnya Ananda tentunya ingin masuk surga ya? Betul tidak? Coba, siapa di sini yang mau masuk surga? Wah, ustazah dong. Iya, ustazah, semuanya Ananda juga ingin masuk surga ya. Kalau ingin masuk surga, jalan satu-satunya, salah satu jalannya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Nah, misalnya aku orang tuanya masih ada ustazah, bersyukurlah bagi orang tuanya yang masih ada di dunia ini. Ternyata karena pintu surga masih terbuka luas. Nah, ustazah, aku belum tahu nih gimana ya cara berbakti kepada bunda atau kepada kedua orang tua kita. Nih, yang pertama ustazah kasih tahu nih ya. Yang pertama, berkata sopan kepada orang tua dan penuh kelembutan. Boleh nggak kita teriak-teriak nih kepada orang tua? Mama, ambilin ini, ambilin itu. Nah, boleh nggak seperti itu? Nah, tidak boleh. Anak soleh itu berbicara kepada orang tua harus sopan dan penuh kelembutan. Kalau misalnya orang tua minta bantuan kita, misalnya, adik, misalnya ya, kakak, tolong beliin kecap ke warung misalnya ya. Aduh mah, tanggung nih, lagi main game. Aduh nanti dulu deh, aku ngantuk. Nah, boleh gak seperti itu? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa berkatalah yang baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali menyakitinya dan bahkan ketika kita mengucapkan saja itu tidak boleh. Apalagi ditambah, aduh mama tanggung lagi main game. Wah, itu berapa kata ya? Banyak sekali ya. Nah, kalau misalnya orang tua kita meminta bantuan, segera, baik mah, aku akan segera memenuhi kemauan mama, atau aku akan segera bantu mama. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya,
bersikap tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati ya di hadapan kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya tidak, misalnya saat kita memandang bunda, nih wajah kita harus senyum ya, harus senyum, senyumnya lebar ya, tidak dibuat-buat. Senyumnya harus tulus dan tidak memasang muka masam, cemberut. Boleh gak seperti itu? Tidak ya, karena bermuka masam tidak enak dilihat ya, betul tidak? Nah, selanjutnya memenuhi panggilan bunda ketika bunda memanggil, kayak tadi ya, sudah contohkan. Selanjutnya, membantu urusan-urusan bunda di rumah. Nih, misalnya ya, bunda tuh banyak banget kerjaannya. Kayak tadi Ustazah sebutkan, cuci piring, apalagi ngepel rumah berantakan, ngeberesin rumah yang berantakan, nyuci baju, wah banyak sekali, gak bisa dihitung ya. Nah, cara berbuat baiknya bagaimana? Ustazah, kan aku nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Nah, tidak usah seperti itu. Misalnya, kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Misalnya, mainannya berantakan. Nah, tidak usah bunda yang membereskan, tapi kita harus bertanggung jawab. Itu bekas siapa? Bekas main kita. Nah, kita bereskan ya. Insya Allah ketika rumah rapi ya, bunda akan bahagia, akan senang melihatnya. Apalagi ketika Ananda melakukan itu dengan apa? Dengan tulus, jangan usah marah-marah ya. Oke, bisa ya? Anak-anak Ustazah bisa ya? Oke. Selanjutnya, menunjukkan hormat kepada bunda atau kedua orang tua kita dengan mencium tangannya dan meminta izin ketika kita hendak pergi ya. Misalnya mau pergi sekolah, pamit dulu, cium tangan dulu ya. Jangan sampai gini, mau pergi sekolah lari aja ke mobil atau ke jemputannya karena buru-buru misalnya. Tidak ya, soleh-solehah. Kita harus menunjukkan hormat kita kepada orang tua. Selanjutnya Ustazah, apa lagi yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua? Yaitu jangan mengganggu saat bunda sedang beristirahat ya. Dan jika kita minta sesuatu, mintalah dengan lemah lembut. Nah, misalnya kalau Ananda mintanya dengan memaksa, kira-kira dikasih nggak sama bunda? Nah, mintanya dengan lemah lembut, soleh-solehah. Insya Allah nih, ketika bunda mampu memenuhi kemauan Ananda, insya Allah bunda akan laksanakan. Ya, begitu soleh-solehah. Nah, Anandaku, betapa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati bunda kita. Dan betapa mudah sebenarnya. Mudah nggak? Mudah ya. Bunda itu bukan hanya melihat kita tumbuh sehat, ceria ya, mau belajar. Nah, menunjukkan sikap santun saja di hadapan mereka itu sudah membuat bunda bahagianya luar biasa. Nah, betul tidak? Coba deh praktekkan. Nah, sekarang ya, gak usah beliin ini beliin itu, gak usah. Tunjukkan aja sikap santun di hadapan bunda kita ya. Selanjutnya, cinta bunda itu tidak bersyarat. Soleh-solehah, tahukah Ananda, jika bunda bahagia melihat Ananda berprestasi, wah subhanallah kan, keren. Namun misalnya Anandanya tidak berprestasi, wah bunda bahagia tidak? Tetap bahagia, karena cinta bunda tidak bersyarat ya. Karena mengapa? Karena kita anaknya ya, karena kita adalah bayi kecilnya yang dulu. Apapun kita, bagaimanapun kita, bunda akan tetap cinta dan memberikan cinta yang tak bersyarat. Lalu, kalau bunda saja bisa memberikan cinta yang tak bersyarat, kenapa kita tidak bisa memberikan bunda cinta yang bersyarat? Cinta yang bersyarat kepada bunda, ya pasti kita juga bisa. Ya, soleh-solehah. Nah, coba deh perhatikan. Bunda kita menyiapkan makan setiap hari, menyiapkan pakaian setiap hari, mendampingi kita belajar. Ya, pernahkah kita berterima kasih kepada bunda? Ayo, pernah tidak? Misalnya, bunda, makasih ya, karena bunda telah memberikan yang terbaik untukku. Pernah tidak seperti itu? Ayo, mulai hari ini tidak perlu menunggu bunda memberi hadiah terus kepada kita. Nah, saatnya kita memberi hadiah kepada bunda. Misalnya hadiahnya apa? Misalnya, aku kan belum cukup, tabunganku belum cukup untuk membeli sesuatu. Wah, tidak harus seperti itu. Hadiah kepada bunda tidak perlu melulu, misalnya
kado yang berbungkus rapih dan berpita, tidak perlu solih-solihah. Cukup tunjukkan kebaikan-kebaikan kepada bunda kita semua. Contohnya main gamenya ya dikurangi, nonton TV-nya dikurangi, ya. Sholat 5 waktu tanpa disuruh, nah tunjukkan kepada bunda, ya. Selanjutnya ngaji tanpa disuruh, nah itu merupakan hadiah terindah bagi bunda kita semua. Jadi ya ingat bunda, karena cinta bunda itu tidak bersyarat, menunjukkan hal-hal sederhana pun bunda kita akan merasa bahagia. Oke, coba siapa sekarang yang mau menunjukkan kebaikan-kebaikannya di hadapan bunda? Nah, insya Allah loh bikin bunda bahagia ya. Insya Allah ya, semua anak-anak ustadzah hebat-hebat ya, solih-solihah dan keren-keren, bisa menunjukkan kasih sayang kepada bunda kita semua. Oke? Nah, yuk mulai saat ini kita bahagiakan kedua orang tua kita, mumpung bunda masih bersama kita, karena tidak sedikit di antara kita yang ayah bundanya ya sudah tidak ada. Nah, bagi yang sudah, misalnya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, Nabi Muhammad menegaskan, sungguh celaka orang yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga. Tuh kan Nabi juga menegaskan seperti itu. Kenapa? Karena ia menyia-nyiakan kedua orang tuanya yang masih hidup dan tidak berbakti kepadanya. Ya, astagfirullahaladzim, jangan sampai kita seperti itu ya. Selanjutnya, Ustazah, bunda aku sudah wafat. Bagaimana cara berbaktinya? Nah, belum terlambat Solih. Cara berbaktinya ya, yaitu dengan berdoa dan mendoakan selalu. Cara berbaktinya adalah dengan selalu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, memenuhi janji-janjinya, bersilaturahmi kepada keluarga yang lainnya. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, soleh-soleh ya. Namun alangkah baiknya jika saat ini kita yang masih dianugerahi ayah bunda yang lengkap, ya, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada bunda setiap hari, setiap saat. Mohonkan ampun kepada Allah agar Allah ridho kepada kita. Ya, karena doa-doa anak solih akan Allah kabulkan. Ya, dan doa-doa orang tua untuk anaknya dan doa-doa tulus orang tua untuk anaknya, insya Allah Allah juga akan kabulkan. Nah, anakku semua, mari kita sayangi bunda kita, peluk dan cium bunda kita yang saat ini sedang berada di sisi kita. Ya, minta maaf kepadanya dan berjanji akan selalu berbuat baik dan berbakti kepadanya. Di hari spesial ini, Ustazah akan membacakan kutipan sebuah puisi karangan Hairil Anwar. Dengarkan ya. Ya. Ibu, setiap kali aku terselip, ulangi. Ibu, setiap kali aku tersilap, Dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, Dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, Dia obati dengan penawar dan semangat. Bila aku mencapai kejayaan, Dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tak pernah kulihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kutanya dirimu, Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon kepadamu, sejahterakanlah dia selamanya. Terima kasih, Ibu. Kau adalah perempuan spesial di hati kami, sekarang dan selamanya. Terima kasih telah menjadi guru yang hebat, pengaruh positif, teladan luar biasa, dan teman yang baik. Kau adalah ibu terbaik.
Kata-kata tak pernah cukup untuk berterima kasih untuk semua yang kau lakukan. Allah telah memberkati kami, anak-anakmu, seorang ibu yang mengagumkan. Kami sangat mencintaimu. Selamat Hari Ibu untuk semua bunda-bunda hebat Azkia. Terima kasih Anda semua, bersyukurlah karena memiliki bunda yang hebat seperti bunda kalian. Barakallah. Sekian dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.